Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang rumus ya atau formulasi pada Microsoft Excel ya. Di antaranya di sini ada tabel ya yang mungkin sudah pernah dibuat ya pada tugas 1, yaitu ada data nilai siswa ya. Ini kita ubah menjadi data nilai siswa. Di antaranya ada UL, UTS, dan UAS ya. 185 ini 0 ya, coba dulu jadi 85. Oke. Di sini kita akan cari rata, predikat, dan kelulusan. Dimana untuk mencari rata, rumus yang digunakan adalah average. Untuk mencari predikat, kita gunakan rumus if ya, if. Kemudian untuk kelulusan juga sama, yaitu if. Kemudian di sini ada nilai UL tertinggi, UTS, UAS, dan rata. Jadi nilai tertinggi ya kita samakan saja. Nilai tertinggi kita gunakan max ya. Kemudian jumlah data terakhir yaitu kita gunakan count. Oke, sudah ada ya beberapa rumus yang mungkin akan kita terapkan di tabel ini. Jika kalian belum memiliki kolom rata, predikat, kelulusan, dan baris nilai UL tertinggi, UTS, UAS, rata, dan jumlah data, bisa kalian tambahkan sendiri ya dengan menggunakan insert kolom ya, atau tambahkan border di samping. Untuk menyatukan sel ini yaitu kita gunakan merge and center, bisa kalian tambahkan. Oke, kita langsung saja coba mencari yang pertama, yaitu mencari rata. Kita gunakan rumus average ya. Kita klik di sel yang ingin kita cari angkanya atau nilainya ya. Kita mulai dengan memberikan tanda sama dengan. Jadi untuk menulis rumus di Excel, awali dengan sama dengan average ya, buka kurung, kemudian angka atau data yang mau dibandingkan yang mana. Nah, karena mencari rata diambil dari UL, UTS, dan UAS. Kita drag saja seperti ini ya, sampai muncul tanda biru. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung, enter ya. Maka dapat nilai 82 dari rata-rata nilai dari Muhammad Ali, di mana UL, UTS, UAS 82 ya. Untuk mengisi data selanjutnya Nur Aina sampai Maulida Zunaira, maka kita cukup mengcopy saja rumus yang pertama tadi ya. Cukup kita copy dan kita drag sampai ke bawah dan sampai ke data Maulida Zunaira. Kita coba. Jadi untuk mengcopy rumusnya, arahkan mouse pada sel yang sudah memiliki rumus di pojok kanan bawah seperti ini. Jadi berubah menjadi tanda plus berwarna hitam ya. Kalau sudah, kita drag atau tarik ya, maka akan muncul rata-ratanya secara otomatis. Oke, kita tempatkan di tengah seperti ini agar lebih rapi ya. Oke, sini kita sudah dapatkan ya. Kemudian kita cari predikat ya, rata-ratanya sudah ada. Kemudian kita cari predikat, kita gunakan rumus if ya, kita gunakan rumus if. Nah, di sini yang kita harus tentukan dulu aturan rule-nya ya, aturan dari predikat yang akan kita tentukan ya. Di sini di kolom bagian bawah ada sudah kita buat ya, yaitu untuk mencari predikat kita tentukan rata-ratanya ya.
Di sini ada jangkauan nilai atau rank nilainya. Jika nilainya 91 sampai 100 dia dapat A. Untuk 80 sampai 90 dia dapat B. Untuk 70 sampai 79 dia dapat C. Untuk 51 sampai 69 dia dapat D. Untuk 0 sampai 50 dia dapat E, ya. Jadi kita cari dulu predikatnya. Apakah dia dapat A, B, C, D, E, ya, dari rata yang sudah kita dapatkan. Oke, kita mulai. Kita klik sel yang akan kita isikan rumus, ya. Kita mulai dari if, ya, buka kurung, ya, logical test. Nah, logical test ini karena di sini ada dua nilai yang ingin kita bandingkan, maka kita gunakan N. Jadi dari 91 sampai 100 dia dapat A. Berarti rentang nilai 91 sampai 100 dia dapat A. N, buka kurung, ya. Kemudian logical 1. Nah, logical 1 ini kita mau cari nilai yang mana? Ya. Karena rata yang ingin kita bandingkan, maka kita ambil sel rata, ya, pada kolom atau pada data di Muhammad Ali ini, ya. Maka kita klik, ya. Jadi I5, ya, karena posisinya di I5 lebih dari atau sama dengan 91, ya. Dan I5 kurang dari atau sama dengan 100, ya. Kemudian di sini mengapa diberikan tanda titik 2, ya? Karena kita harus ngikutin aturan yang ada di sini, ya. Jadi kalau di Office kalian untuk pembanding nilainya atau logicalnya ini ada tanda koma, maka gunakan tanda koma. Office yang saya gunakan ini dia membandingkannya menggunakan tanda titik koma, ya. Jadi kita gunakan tanda titik koma. Jadi tidak sama, ya. Jadi kalau misalkan di Excel kalian logical 1, logical 2, maka kalian pisahkan menggunakan titik koma, ya, bukan titik koma. Ini karena di Excel yang saya gunakan 2019 menggunakan aturan titik koma, maka saya pisahkan dengan menggunakan titik koma. Dan tutup kurung, titik koma, dia dapat apa? Dapat nilai A, ya, seperti ini. Lalu tutup dengan tanda petik, kemudian tutup kurung, ya. Maaf, ditutup dengan kurung tanda titik 2, ya. Kemudian if lagi, jika ini tadi yang A, ya. Kemudian jika kita N lagi, kemudian jika dia dapat B, ya, maka berapa yang jika dia dapat 80 sampai 90, maka dia dapat B. Maka sama I5 buka kurung, lebih dari atau sama dengan 80 dan kurang dari atau sama dengan 90, maka, ya, tutup kurung, titik koma, dia dapat B. Tutup. Ini tanda petik, ya. Jadi yang A tadi tanda petik 2, ini tanda petik 2, tanda petik 2, tanda petik 2. Kemudian kita membandingkan di data ketiga, ya. Kemudian jika kita N lagi, I5 lebih dari atau sama dengan 70 dan I5 kurang dari atau sama dengan 79, tutup kurung, titik koma, maka dia dapat C, ya, seperti ini. Tutup dengan titik koma. Kemudian jika dapat D, maka if, ya, N I5 lebih dari atau sama dengan 51 dan I5 kurang dari atau sama dengan 69, maka dia dapat
D. Ya, D. Kemudian titik koma lagi. Kemudian yang terakhir if lagi, and misalkan yaitu untuk dapat predikat E itu gimana? Yaitu jika I5 lebih dari atau sama dengan 0 dan I5 kurang dari atau sama dengan 50, ya, tutup kurung, titik koma, tanda petik 2, maka dia dapat E. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian jika semua tidak masuk kategori ini ya, misalkan ya predikatnya atau predikatnya tidak tercantum gitu atau false ya, maka kita berikan tanda petik 2 sebanyak 2 kali ya. Dan kita tutup, kita hitung tanda kurungnya ada berapa ya. Ada 4. Jadi untuk menutup kurungnya kita bisa lihat, misalkan saya tutup sekali, nah dia nutup sebelah sini ya, nah sebelah sini saya pilih lagi, nah dia nutup sebelah sini. Jadi semuanya harus tertutup kurungnya ya, tutup kurung. Nah dia nutup sebelah sini, saya berikan lagi nutup sebelah sini, dan saya berikan lagi, nah sampai dia menutup di sebelah if yang pertama ya. Nah seperti ini rumusnya ya. Dan kita tekan enter. Nah, ada masalah? Kita bisa cek equal test. Oh, kurang selnya ya. Seharusnya ditambahkan I5 ya. Jadi dia mengambilnya dari sini. Oke, kita tekan enter. Nah, dia dapat B. 82 dia dapat B. Apakah betul? Nah, betul. Jika nilainya 80 sampai 90 dia dapat B. Oke, untuk mengisi data yang di bawahnya maka caranya sama ya, teman-teman. Cukup di copy saja seperti ini, seperti yang kita mendapatkan nilai rata tadi. Kita cukup tarik, nah maka dia dapat, ada keterangannya di sini ya, ada predikatnya. Nah seperti ini, ada B, D, B, A, D, berarti sesuai ya. 82 ya dapat B, 61 dapat D, 88 dapat B, 94 dapat A, 57 dapat D. Nah selanjutnya untuk mencari kelulusan ya, keterangan kelulusannya cuma 2 ya, lulus dan tidak lulus, seperti ini ya. Maka untuk mencari keterangannya ini caranya sama seperti predikat tadi yang kita nyari predikat A, B, C, D, E tadi ya. Jadi kita copy saja ya rumus ini, kita copy ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah kita pastekan di sini, kita cukup ganti keterangan A-nya atau predikat tadi dengan keterangan, misalkan yang pertama lulus kan ya, 91 sampai 100 dia lulus, kemudian 80 sampai 90 dia lulus. Cukup ganti ini aja ya teman-teman agar menghemat waktu. Ini kita ganti juga lulus ya. Kemudian yang tidak lulus kan cuma 2 predikat ya, D sama E. Ini ganti tidak lulus, ini ganti tidak lulus. Kalau sudah enter, nah kelihatan ya lulus ya. Kemudian cukup kita drag seperti ini sampai mouse yang berubah tadi menjadi tanda plus berwarna hitam. Nah seperti ini, nah kelihatan ya. Nah sekarang lulus dan tidak lulus. B lulus, D tidak lulus, sudah pasti. B lulus, A lulus, D tidak lulus. Oke, udah sesuai ya dengan ini ya. Oke, rata sudah dapat, predikat sudah dapat, dan kelulusan sudah dapat. Kemudian kita cari yaitu nilai UL tertinggi. Nah
di sini yang belum kita isi ya, berapa nilainya. Kita mulai. Untuk mencari nilai tertinggi kita gunakan rumus max. Nah, di sini kita lihat ya, ada 4 kategori yang menggunakan tertinggi ya, maka otomatis kita menggunakan max. Kita mulai, kita klik yang mau kita cari ya, sama dengan max, buka kurung, nilai UL tertinggi, berarti sini UL nya ya, kita cukup drag atau tarik ya sampai ada tanda biru seperti ini ya, dan tutup kurung ya, dapat 87. Berarti nilai UL tertingginya 87. Kemudian nilai UTS sama ya, sama dengan max, buka kurung, UTS yang kita cari, drag seperti ini, tutup kurung, enter, dapat 98. Betul ya, si Ali Kadafi nih nilai UTS nya paling tinggi, dapat 98. Kemudian UAS max sama dengan max, buka kurung, UAS. Nah, kita drag seperti ini, kita ambil dari UAS karena nilai UAS tertinggi yang kita cari, tutup kurung, kemudian enter. Nah, dapat 98 nih. Siapa nih paling tinggi? Sayyid, ternyata Sayyid memiliki nilai UAS paling tinggi 98. Kemudian nilai rata tertinggi sama ya, sama dengan max, buka kurung, rata ya, kita seleksi siapa yang paling tinggi, tutup kurung. Nah, 94 nih yang paling tinggi rata-ratanya, yaitu si Sayyid Muhammad Iqbal juga. Nah, sudah dapatkan ya kita semua ya untuk mencari nilai tertinggi. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah data. Kita gunakan count. Kita mulai sama dengan count, buka kurung, berapa data yang mau kita hitung. Nah, dari sini bisa kelihatan pasti hasilnya 5. Tutup kurung, enter. Nah, udah sama ya, seperti ini. Oke, jadi kita sudah cari formula rumus yang kita mau terapkan di Excel, mulai dari rata, predikat, kelulusan, nilai UL tertinggi, UTS tertinggi, UAS tertinggi, rata tertinggi, dan jumlah data dengan rumus yang ada di bawah ini ya. Ini masih rumus basic ya, masih rumus dasar di Excel. Oke, demikian tutorial kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.